Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Dan ingat, jaga kesehatannya di rumah. Hari ini kita akan belajar kembali dengan Ustazah Renda. Sebelum memulai pembelajaran, kita membaca doa dulu ya. Baca doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 1, 2, dan 3 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pembelajaran 1. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita pelajari perkembangbiakan pertumbuhan serta cara merawat tumbuhan. Kamu sudah mengetahui cara perkembangbiakan dan daur hidup hewan pada pembelajaran sebelumnya ya. Perhatikan gambar berikut, kemudian bacalah dengan nyaring teks di bawahnya. Kita perhatikan gambar ya. Di sini ada gambar apa? Ya, gambar tanaman. Tanaman. Di sini berbagai macam tanaman ya. Di sini ada tanaman kentang, singkong, pisang, dan bawang. Jadi pertumbuhan tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas, selain itu dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah seperti pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya seperti pohon pisang, cocor bebek, dan bambu. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah dengan cara pencangkokan. Kita lihat gambar ya, di sini ada cara pencangkokan. Apa itu pencangkokan? Cangkok adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar terlebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam di tempat lain. Tidak semuanya tumbuhan bisa dicangkok. Tumbuhan yang bisa dicangkok hanyalah tumbuhan dikotil atau tumbuhan biji terbuka. Selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Caranya dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitar. Kita lihat gambar ya, di sini ada buku. Baru daunnya ditempelin di dalam buku. Contoh hasil tempelan kita lihat di nomor 1. Di sini ada jenis daun. Di nomor 1 ini jenis daun apa ya? Ya, ini adalah jenis daun mangga. Keterangannya nama tanaman pohon mangga. Cara berkembang biaknya dengan biji. Di nomor 2 ini adalah jenis daun apa ya?
Ya, ini adalah jenis daun cocor bebek. Nama tanamannya adalah cocor bebek. Cara berkembang biaknya dengan tunas. Setelah kamu mengenal berbagai jenis tumbuhan dari pengamatan daun, selanjutnya lakukan kegiatan berikut. Daun kering dapat digunakan sebagai hiasan. Menghias gambar dan tempelan daun kering disebut kerajinan mozaik. Kita lihat gambar ya, di sini ada tempelan daun kering yang digunakan sebagai hiasan. Menghias gambar dengan tempelan daun kering itu disebut kerajinan mozaik. Lihat gambar. Di sini ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat kerajinan mozaik. Di nomor 1, ambillah beberapa helai daun kering, dan di nomor 2, robek daun kering menggunakan tangan atau gunting. Dan nomor 3, tempelkan potongan daun tersebut pada gambar berikut. Biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji-bijian yang sangat indah dan dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah ada pada gambar berikut ini. Kita lihat gambar, di sini ada contoh kerajinan mozaik dari biji-bijian. Jadi, kalian praktekkan di rumah ya, membuat kerajinan mozaik dari daun atau biji-bijian. Selamat berkreasi! Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Kita hitung sama-sama ya. Di sini ada bentuk pembagiannya. Kita hitung 10 dibagi 2 sama dengan berapa ya? Kita hitung sama-sama. 10 dibagi 2 sama dengan, bisa kita sebut 10 dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2 sama dengan 0. Atau juga bisa kita lakukan dengan cara 10 dikurang 2 sama dengan 8. 8 dikurang 2 sama dengan 6. 6 dikurang 2 sama dengan 4. 4 dikurang 2 sama dengan 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Karena terdapat pengurangan sebanyak berapa kali ya? Ya, 5 kali. Jadi hasilnya 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok ada 5. Untuk bilangan yang lebih besar, pembagiannya dilakukan seperti berikut ini. Misalnya, angka 52 dibagi 2 sama dengan, kita tulis di sini 52 dibagi 2. Karena 52 itu kebanyakan, jadi kita ambil 5-nya saja. 5 dibagi 2 sama dengan 2, sisa 1. Berarti kita tulis 2. Kita lihat tanda panah warna ungu. Kita hitung ya, 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi kita hitung ya, 5 dikurang 4 sama dengan 1. 2-nya diturunkan ya, menjadi 12. Baru kita hitung lagi, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi kita lihat tanda panah warna ungu lagi. Kita hitung ya, 6 dikali 2 sama dengan 12. Jadi hasilnya 12 dikurang 12 sama dengan 0. Jadi hasilnya dalam pembagian ini 52 dibagi 2 sama dengan 26. Kerjakan latihan soal di halaman 152 sampai 153. Pembelajaran 2. Ayo mengamati, bacalah teks berikut ini. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji.
Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Kita perhatikan gambar ya, di sini ada gambar biji. Kita lihat gambarnya ya, yang berwarna kuning itu adalah embrio atau calon tumbuhan baru. Dan yang berwarna merah itu adalah selimut biji yang melindungi biji. Dan yang berwarna orange itu adalah kotiledon, sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Kerjakan di halaman 155 dan 156. Di halaman 155, amati gambar berikut. Gambar menunjukkan daur hidup tanaman semangka. Lengkapi bagan daur berikut dengan gambar yang sesuai. Di halaman 156, kamu tuliskan tahapan dalam daur hidup tanaman semangka menggunakan bahasamu sendiri ya. Biakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Kita lihat gambar ya. Di sini ada gambar pohon pisang, tebu, bambu, dan cocor bebek. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, tebu, pisang, dan cocor bebek. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain. Pentingnya bekerja sama. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Pembelajaran 3. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagai tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah bunga kebanggaan Indonesia. Bacalah dengan nyaring Bunga Nasional Indonesia. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Kerjakan di halaman 162. Amati gambar-gambar bunga di depan. Pilihlah salah satu bunga, lalu kamu tuliskan ciri-ciri bunga tersebut. Penjelasannya meliputi bentuk, warna, dan ciri khas lain yang bisa menggambarkan bunga tersebut. Ustazah contohkan ya, misalkan tumbuhan bunga melati merupakan salah satu tumbuhan berjenis dikotil, di mana ciri-ciri tumbuhan ini antara lain
Akarnya berbentuk tunggang serta memiliki sedikit akar serabut. Batang bunga melati memiliki lapisan, memiliki daun yang berbentuk menyirip, dan bagian bunga tumbuhan melati tersusun dan berjumlah 2, 4, sampai 5. Kalian buka di halaman 163. Di sini ada ayo berkreasi. Bunga yang berwarna-warni dapat menjadi ide dalam membuat karya. Masih ingatkah kamu dengan kerajinan mozaik? Warnai gambar bunga di bawah ini menggunakan kertas warna yang dipotong-potong. Kertas potong dapat diperoleh dengan menyobek atau menggunting. Kamu coba ya membuat kerajinan mozaik. Warnai gambar bunga di bawah ini menggunakan kertas warna yang dipotong-potong. Bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Hiasan bunga yang disimpan di vas bunga menambah cantik ruangan. Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya, bunga melati digunakan untuk acara pernikahan. Ungkapan bela sungkawa pun terkadang menggunakan rangkaian bunga. Oleh karena banyak yang memerlukan bunga, maka ada pasar khusus yang menjual bunga. Para petani menjual bunga yang telah ditanam ke pasar tersebut. Masih ingatkah kamu cara menyelesaikan soal pembagian di halaman sebelumnya? Contoh, seorang petani memanen bunga mawar. Hasil panennya ada 141 tangkai bunga mawar. Petani akan menyimpan dalam 3 tempat, yang masing-masing memuat tangkai bunga sama banyak. Proses di atas ditulis dalam bentuk pembagian angka 141 dibagi 3. Kita hitung sama-sama ya. Di sini ada angka 141 dibagi 3. 141 kebanyakan. Jadi kita ambil 14. 14 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi 4-nya kita kalikan 3 ya. 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi kita hitung dulu. 1 diturunkan, 4 dikurang 2 sama dengan 2. Jadi hasilnya 21. 21 kita bagi lagi 3. 21 dibagi 3 sama dengan 7. 7 dikalikan 3 lagi. 7 dikali 3 sama dengan 21. Jadi kita hitung dulu ya. 21 dikurang 21 sama dengan 0. Jadi hasilnya yang di atas ya, 47. Kerjakan di halaman 165, selesaikan soal di bawah ini sesuai contoh yang tadi. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.